Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pertemuan sebelumnya, kita belajar tentang jarak antara dua titik, kemudian jarak antara titik dengan garis. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang jarak antara titik dengan bidang. Lebih detailnya, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan jarak antara titik dan bidang dalam ruang, kemudian menentukan jarak antara titik dan bidang dalam ruang. Kita lihat kasus yang pertama. Ada kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Ada titik B dan ada bidang DCGH. Jarak antara titik B dengan bidang DCGH adalah garis BC. Nah, itu dia jaraknya. Berapa jaraknya? 4 cm, karena panjang rusuk kubus sama semua, yaitu 4 cm di sini. Untuk kasus yang kedua, kita perhatikan. Masih kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Masih titik B, bidangnya bidang yang kiri, yaitu bidang ADHE. Jaraknya yang mana? Ada yang tahu? Jarak dari titik B ke bidang ADHE adalah garis AB, yaitu panjangnya 4 cm. Kasus yang ketiga, ada balok, panjangnya 2 cm, lebarnya 2 cm, tingginya 4 cm. Balok ABCDFGH. Kemudian kita lihat di sini ada titik H dan ada bidang depan, bidang ABFE. Jarak antara titik H dengan bidang ABFE adalah garis HE. Itu jaraknya. Panjangnya berapa? Panjangnya 2 cm. Nih, karena panjangnya di sini jaraknya HE itu 2 cm. Kemudian kasus yang keempat. Masih balok ABCDFGH dengan ukuran yang sama seperti yang kasus 3 tadi. Ada titik C dengan bidang AFGH. Bidang EFGH. Yang mana jaraknya? Jaraknya adalah CG. Ya, jaraknya adalah CG, yaitu 4 cm. Nah, dari keempat kasus yang tadi, apa yang dapat kalian simpulkan tentang jarak antara titik dengan bidang? Tuliskan kesimpulan kalian dalam buku tugas. Oke? Bisa melihat referensi yang lain atau menyimpulkan dari 4 kasus yang tadi, ya. Nah, kita ke contoh soal. Masalah yang pertama, diberikan kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Berapakah jarak antara titik F dengan bidang ACGE? Ini titik F dengan bidang ACGE. ACGE yang merah ya, bidang yang merah. Ada yang tahu mana jaraknya? Jaraknya apakah FG atau FE atau yang mana? Jaraknya adalah, nah, itu jaraknya. Kita namakan titik potong ini titik apa? Nah,
Kita gambar dulu bidang yang atas. Karena di sini jaraknya ada di bidang yang atas. Jadi kita gambar bidang yang atas, bidang EFGH ya. Ini EG, kemudian jaraknya yaitu garis FO. Nah, jadi yang ini tadi kita misalkan titik O di sini perpotongannya. Jadi jarak antara titik F dengan bidang ACGE adalah FO. Ya. FO. Ada yang tahu panjang FO berapa? FO. Kalau FH apa? Diagonal bidang. Ingat pertemuan sebelumnya ya. FH itu diagonal bidang. Karena ini kubus, jadi FO yaitu setengah dari FH. Dan FH adalah diagonal bidang. Diagonal bidang atas. Diagonal bidang EFGH. Jadi setengah kali 4 akar 2. Nih, A akar 2 ya, masih ingat kalau panjang rusuk kubusnya A cm, maka diagonal bidangnya A akar 2. Di sini karena A-nya itu 4, jadi diagonal bidangnya adalah 4 akar 2. Oke, setengah dari 4 akar 2 berapa? Setengahnya dari 4, yaitu 2. Jadi panjangnya adalah 2 akar 2 cm ya. Itu jarak antara titik F dengan bidang ACGE. Sekarang ke masalah yang kedua. Di sini berbeda. Biasanya kita balok dengan kubus. Ini ada limas. Ya. Limas TABCD, alasnya persegi ya. Kalau persegi artinya apa? Rusuknya, panjangnya sama semua ya. AB, BC, CD, dan DA panjangnya sama, yaitu di sini panjangnya 6 cm. Kemudian titik O adalah perpotongan diagonal AC dengan diagonal bidang BD. Nah, ini titik O ya. Titik O perpotongan antara AC dengan BD. Kemudian tadi panjang rusuk kubusnya sama semua. Panjang alas limasnya sama semua, yaitu 6 cm. Dan TA. Nah, TA, TB, TC, TD itu panjangnya 3 akar 6 cm. Tinggi limas. Tinggi limasnya yang mana? Tinggi itu adalah yang tegak lurus dengan alas. Berarti tingginya adalah TO. Nah, TO panjangnya 6 cm. Sekarang yang ditanyakan adalah jarak titik O dengan bidang TBC. Nah, di sini TBC sudah diberi warna. TBC adalah bidang yang hijau. Jarak dari titik O ke bidang TBC ada yang tahu? Apakah OC, OB, OT, atau O mana kemana? Yang pasti jarak itu yang tegak lurus. Nah, kita lihat di sini. Nah, itu jaraknya ya. Jaraknya OQ, bukan OP, bukan OC, bukan OB, tapi jaraknya adalah OQ. Ke sini nih. Tidak persis di tengah-tengah, tapi di sini OQ tegak lurus dengan TP, ya. Kita cari dengan segitiga siku-siku. Ada yang tahu segitiga siku-sikunya yang mana? Segitiga siku-sikunya adalah TOP. Nah, TOP kita keluarkan biar lebih fokus. Tadi TO tinggi limas, panjangnya berapa? 6 cm. OP berapa? 3 cm. Kenapa? Karena OP itu setengahnya dari AB. Karena dia sejajar dengan OP, sejajar dengan AB. Dan ini ada di tengah-tengah O-nya. Jadi tadi AB panjangnya 6 sehingga OP setengahnya dari 6, yaitu 3 cm. PQ. Sudah diketahui panjang PQ belum? Nah, panjang PQ di sini bisa, panjang PT, bukan PQ ya. PT. Panjang PT. PT bisa dicari dengan teorema Pitagoras karena ini segitiga siku-siku.
Sehingga PT sama dengan TO kuadrat ditambah OP kuadrat ya. Nah, 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Tinggal dihitung. 3 kuadrat itu 9, 6 kuadrat itu berapa? 36. Sehingga ditambahkan jadi akar 45. Bisa disederhanakan bentuk akarnya? 45 itu berapa kali berapa? Nah, 9 kali 5. Jadi akar 9 berapa? 3. Jadi panjangnya 3 akar 5 cm. Itu panjang PT. Kita mau mencari yang mana? Tadi kita mau mencari OKI. Karena OKI ini adalah jarak titik O ke bidang CBT. Ya, atau TBC. Nah, OKI bisa dicari dengan apa? Apakah dengan teorema Pythagoras lagi? Kalau teorema Pythagoras lagi, kita harus tahu TQ berapa, kemudian QP berapa. Ada teknik lain yang sebelumnya kita sudah pelajari, yaitu teknik luas segitiga. Nah, teknik luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi ya. Alasnya, nah kalau alasnya OP, tingginya OT. Kalau alasnya PT, tingginya OKI. Nah, ini tinggal disederhanakan. Kedua ruas dibagi setengah ya. Jadi setengahnya hilang. Kemudian OP sudah tahu panjangnya 3 cm, OT juga 6 cm, PT 3 akar 5. Kita tinggal mencari OKI. Dengan aljabar diperoleh gimana? Dikalikan 3 kali 6-nya 18, kemudian ini jadi bagi ya, dibagi 3 akar 5. Disederhanakan 18 dibagi 3 yaitu 6. 6 per akar 5. Ini dari mana? Ini dimunculkan untuk merasionalkan penyebutnya ya. Jadi ini penyebutnya belum rasional, jadi atas bawah dikali akar 5. Atas 6 akar 5, bawah akar 5 kali akar 5 sama dengan 5. Nah, ini hasilnya. Jadi 6 per 5 akar 5 ya. Tuh. Nah, setelah dari masalah dan kasus yang tadi, kalian coba untuk mengerjakan latihan soal. Di sini kubus ABCDFGH panjang rusuknya 2 cm. Tentukan jarak antara titik H dengan bidang ABCD, titik H dengan bidang BCGF, titik A dengan bidang BCHE, kemudian titik D dengan bidang ACH. Ya, jangan lupa digambar dulu kubusnya. Kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 2 cm. Ya. Coba dikerjakan. Apabila masih belum mengerti, boleh ditanyakan kepada teman kalian atau kepada gurunya langsung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.